Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salahuddin. Saya kuliah di Universitas Sekolah Tinggi Teknik Atas Nusantara Ternate dan sekarang saya sudah semester 4. Baik, untuk video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen PNU Pak Fauzi Daskonemen, tugas UAS dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja di video pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama nomor satu, analisis kebutuhan pengguna. Contoh studi kasus, aplikasi kasir. Desa aplikasi ini bertujuan membantu mengelola transaksi penjualan di warung milik desa. Sistem Sistem harus mampu mencatat penjualan, menghitung total transaksi, dan menyimpan data barang, pengumpulan, dan analisis kebutuhan. Observasi langsung. Mengunjungi warung desa, mencatat alur transaksi dan kebutuhan pengguna. Wawancara dengan pemilik warung dan pengguna untuk memahami fitur yang mereka butuh, misalnya cetak, truk, laporan seharian. Wawancara dengan pemilik warung dan pengguna untuk memahami fitur yang mereka butuhkan, misalnya cetak struk, laporan harian, kuesioner untuk eh, menjangkau lebih banyak pengguna seperti staf desa, dokumentasi, menyusun laporan kebutuhan fungsional, fitur utama sistem, dan non fungsional. Respon cepat mudah digunakan. Kain diagram UML. KS admin. Tambah data barang, lihat laporan penjualan, eh, kasir input, transaksi, cetak struk, desain UI atau UX, tampilan sederhana berbasis Android, website dengan fokus pada kemudahan penggunaan, warna kontras dan tombol besar untuk memudahkan pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Kelas diagram aplikasi kasir desa, pelanggan, sistem toko multijaya, kasir, pemilik toko. Tabel detail transaksi, nama kolom, detail, data, NTPA, keterangan, primary key, detail transaksi, nama kolom, transaksi, data, keterangan, frame key, relasi ke tabel transaksi, nama kolom, barang, data, TFK, keterangan, frame key, relasi ke tabel barang, nama kolom, jumlah, tipe data, T, keterangan, jumlah barang yang dibeli, nama kolom, harga satuan, tipe data, desimal, 10,2, keterangan harga per barang saat transaksi, nama kolom, total harga, tipe data, desimal, 10,2, keterangan jumlah. Pengujian testing, metode yang digunakan. Unit tes, menguji fungsi-fungsi kecil secara terpisah. Misalnya memeriksa apakah fungsi hitung total pada aplikasi kasir menghasilkan nilai yang besar, yang benar. Black box testing, menguji input dan output sistem tanpa melihat struktur coding. Contohnya, pengguna mengetikkan jumlah barang dan harga, lalu sistem harus menghitung total tanpa error. Manual testing opsional, cetak alur kerja aplikasi oleh user secara langsung. Contoh simulasi pengujian, misalnya input barang beras jumlah 2
harga 10.000. Input yang diharapkan total 20.000. Jika hasil sesuai, maka pengujian berhasil. 4. Pemeliharaan. Bagaimana menangani bug? Bug dicatat dalam bug report setelah ditemukan oleh pengguna atau penguji. Developer membaca log kesalahan, memperbaiki kode, lalu melakukan uji ulang, retesting. Perbaikan dilakukan tanpa mengganggu fitur lainnya menggunakan version control seperti Git. Pentingnya update sistem untuk menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna, menjaga keamanan aplikasi dari celah keamanan, security patches, meningkatkan performa dan kompatibilitas dengan sistem terbaru, misalnya Android, iOS, update atau update pros. Baik, nomor 5, penutup. Refleksi pribadi. Pengembangan perangkat lunak bukan hanya tentang menulis kode, tapi memahami kebutuhan pengguna, merancang solusi yang efisien, menguji dengan cermat, dan terus melakukan pemeliharaan proses ini. Mengajarkan pentingnya kolaborasi, ketelitian, dan komitmen terhadap kualitas. Tips sukses mengembangkan software. Pemahaman kebutuhan pengguna dengan jelas di awal. Rancang sistem dengan diagram UML sebelum coding. Gunakan versi control seperti Git. Uji sistem secara berkala. Terus belajar dan update skill teknologi. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari video kali ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.